Balik lagi di konten Ngobrol Bareng. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dan biasanya sih sering banget di story saya. Dan juga kali ini tamu kita ini spesial banget. Kenapa? Karena dia brand ambasadornya NG Corp. Siapa dia? Ya, kita sambut Mas Bayu Saptaji. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak tuh? Nggak kelihatan. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ulang. Ulang nggak? Udah apa? Suka ya? Agak sedikit unik memang maksudnya kali ini. Gimana Masku kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Lama banget nggak ketemu nih Mas ya? Udah berapa bulan kira-kira? Iya, LDR banget kita nih. LDR banget sekali kita. Udah hampir 3 bulan lebih ya? Wah, lebih Mas. Akhir Desember kan kita? Awal Desember. Enggak sih Mas. November. November ya sini? Iya, November. Oh iya. Wah, hampir 4 bulan. Lama banget ya nggak ketemu. Makanya saya melepas kangen untuk Mas Niko dan para kru NG Corp yang saya cintai. Wah, keren banget Mas Bayu, dan juga kalian Mas Bayu ini kan sekarang udah bagian dari NG Corp juga. Iyalah. Kan. Siap. Spesial banget Mas Bayu, tepuk tangan buat Mas Bayu ini. Mas Bayu, gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah baik Mas. Sehat, baik, sehat. alhamdulillah sehat. Semuanya keluarga sehat semuanya. Semuanya ya. Iya Mas Bayu balik Desember ya? Ke sini Iya, ya? kan? Yang waktu main Bayu Futsal. Saya waktu Iya, main futsal. ingatnya yang di Jakarta ya? Ini yang main ini apa? Sama main Padang ya? Iya, main benar, Padang benar. kan. Saya kok ingatnya yang ini Mas ya? Yang kita pertama kali ketemu di Jakarta. Oh, itu November. Iya, makanya Ya kan? saking banyak. Saking banyak ya. Saking udah terlalu kangen. Iya. Mas. Itu Saking ya? sudah saking terlalu kangen, saking biasa kalau orang kangen tuh suka buat masalah. Di chat ngebales, Iya, dia ngebales, suka buat masalah kayak yang kemarin buat masalah yang di mana ya gitu kan kayak. Iya. Padahal baru ketemu kemarin. Iya. Tapi kita anggap itu udah ketemu lama banget nggak ketemu gitu kan. Gimana Mas? Balik lagi ke Balikpapan ini. Oh, ini kali keberapa ya ke Balikpapannya? Kalau ke Balikpapannya sih udah ketiga nih. Cuman seringnya kan dulu kan ke Samarinda kan. Nah, kalau ke Balikpapan yang bener-bener maksudnya jalan-jalan, nah baru kali ini nih yang bener-bener merasakan makanan Balikpapan yang seafoodnya enak-enak banget nih baru kali ini nih. Karena kan kemarin nggak sempet kan? Nggak sempet ya Mas ya? Nggak sempet. Ya, cuman jalan-jalan. seafood yang pertama doang tuh, yang tadi belum. Betul Ya kan? betul. Yang BSB itu kan. Maka sempet Mas. Iya, yang pertama kan sempat BSB, Iya. cuman kan yang kedua kan nggak ada yang ini di tempat tadi tuh. Oh yang tadi Kita ya? kan, iya kan. Oh iya memang ini ya. Terus Memang pokoknya memang luar biasa tuh kalau seafood-seafoodnya Balikpapan enak-enak ya. Itu bikin nagih. Gimana Mas? Selama di Balikpapan nih Mas, enak kan? Kita kan Mas Bayu ini kan banyak kali nih olahraga yang betul-betul datangin. Pertama mulai dari pertama kali datang main bowling. Main bowling. Ya kan gimana Mas main bowling? Mas Bayu ini jago kalinya main bowling. Ya emang enggak Mas, itu apa ya? Beruntung aja kali ya. Cuman karena sering ngeker, jadinya tuh pas-pas aja. Karena insting ya Mas. Insting, ya. betul. Sebetulnya yang kalau dibilang baru pertama kali main bowling ya ini udah kedua memang. Cuman kan yang ngasal-ngasal aja. Berkat Mas Niko ini apa ya? Jiwa kompetitif saya keluar gitu. Karena melihat Mas Niko nih jago sekali sih lihat jago sekali. Enggak, saya cuma Strike. itu sebenarnya membuktikan bahwa Mas Bayu itu lemah. Itu membuktikan ya kan. Mungkin bisa, belum ada kontennya tuh kayak nanti. Oh enggak, intinya ada nggak sih konten? Ada nggak kameramen? Konten bowling nanti naik? Hah? Ada dong. Oh ada. Oh ini gimana nih? Satu ada satu enggak nih? Oh ya gimana nih? Iya, kayak mana? Oh ada videonya, tapi nanti bisa naik. Videonya ada? Ada. Tapi naik nggak nanti di YouTube? Nggak ada ya? Tetap naik. Oh tetap naik kok. Tadi katanya nggak ada. Mau dikurangin. Ya, itu bisa di situ bisa ngeliatin bahwa sebenarnya Mas Bayu itu lemah dalam bermain bowling. Dan kita habis main bowling, dan tapi habis itu kita main apa lagi Mas ya? Main basket. Nah, sekelas Bayu Saptaji main basket, ini memang ngeri banget. Gimana Mas? Nggak lihat. Kesan main basketnya Mas? Ya walaupun dang-dang saya tuh
2 meter ya, 2 meter di bawah jaring gitu maksudnya. 2 meter di bawah jaring. 2 jaring. Jaring apa ini, Mas? Ring. Iya, jaring. Emang biasa jaring ya kan. Karena memang main bola kan begitu, jaring gawang. Jaring gawang. Tapi gimana kesan main basket kemarin, Mas? Ya, seru sih apalagi main sama 2 wanita yang lemah. Iya. Yes, 3. Oh, 3. Tiga. Walaupun kemarin itu harusnya kita bantai aja kali ya. Iya, sebenarnya kita tuh nggak enak. Cuman nggak enak sih. ya kan, karena kan nggak boleh lah kita laki-laki menang di pertandingan yang ya kita kasih aja lah, nggak enak lah. Soalnya kita sempat mimpin ya. Iya, sempat mimpin. Dan juga kebetulan kita nih kan nggak tahu tentang peraturan bola basket. Jadi kita banyak travelingnya. Kita nggak tahu traveling di mana. Kayak soalnya wasitnya itu kayaknya. Iya, soalnya wasitnya dari kubu sebelah. Wasit nggak jelas itu. Bapak traveling ya. Jadi kita ya ikutin aja ya. Ikutin aja. Habis main basket, seru lagi nih kita main lapangan besar. Lapangan besar. Wah, Mas ini pertama kali loh saya main lapangan besar di Balikpapan. Iya. Di Stadion Batakan. Saya kan tahu Stadion Batakan kan cuma dari ya media sosial aja kan. Batakan. Ternyata luar biasa ya. Ini thank you banget buat NG Club, bener-bener luar biasa ya. Saya kesini kalau main futsal udah biasa lah. Iya, ya kan udah biasa lah. Cuman ini main bola terus stadionnya Stadion Batakan lagi. Mas thank you banget. Wes, gimana Mas? Memberikan hal yang berbeda dan luar biasa di hidup saya. Ya sama berarti kayak kemarin kayak siapa? Oh, kayak si Fania sama si Jesslyn. Oh, dia baru iya. Iya, ya kan barengan Mas. Bareng. Iya kan? Tapi dia dikirain mau jogging, ternyata TikTok, iya. Dan dia juga kayak kemarin pengalaman dia waktu ke panti asuhan juga, ya itu, kan? Memorable banget sih, maksudnya ya bakalan kalau momen-momen kayak gitu kan memang ya harus memang nggak boleh dihilangkan Mas, karena ya berbagi dan kita betapa bersyukurnya, jadi kita melihat betapa bersyukurnya diri kita gitu. Ketika kadang kan kita kan melihat yang di atas terus kan Mas, tapi ketika kita melihat yang nggak punya kekurangan, apalagi kayak teman-teman di panti asuhan kemarin kan ya berarti menandakan ya kita tuh beruntung, nggak ada salahnya buat kita bersyukur buat hidup ini, karena memang ya masa kita mengeluh ada yang jauh lebih susah di bawah kita gitu kan Mas. Memang luar biasa NG Group ini ya, maksudnya entertain oke, tapi jiwa sosial juga oke. Lengkap. Top super. Jangan deh, nanti bisa dicek. Iya, memang gitu sih Mas. Intinya kalau kami sih dari teman-teman semua, selagi kami bisa berbagi, kenapa tidak? Bukan besar kecilnya berapa yang kami berikan, tapi niat kami yang untuk berikan gitu kan. Jadi setidaknya apa yang kami bisa bagikan itu semoga menjadi berkah buat banyak orang. Dan semoga kami diberkatin oleh Tuhan biar kami bisa jadi berkat untuk banyak orang. Luar biasa gitu. NG Club sumpah. Gitu sih Mas. Jadi senang banget nih Mas ya pengalaman main. Oh, banyak sekali lah Mas. Senang sekali lah. Maksudnya ya ini pengalaman yang berbeda buat saya lah. Buat ke Balikpapan ya seru-seruan, kita ada jalan-jalannya, makan yang luar biasa. Ya kan, sampai saya ingat orang di rumah, orang di rumah belum tentu makan kayak saya ini. Ini Mas Bayu kangen banget nih sama istri ya. Ini kangen ya? Nggak dibuat-buat. Begitu tuh Mas Bayu. Jadi habis itu makanya, tapi gimana nih Mas main bola Mas kemarin? Itu lawan adik kelas tingkatnya Mas Niko kan? Iya, lawan kampus saya. Kalau tingkat jauh di bawah Mas. Tapi seru sih Mas, maksudnya apalagi kan kita ada si Rocky juga kan. Rocky kan tim nasional juga lah gitu, maksudnya. Ya memang seru sih. Saya juga kalau main bola nggak payah-payah amat lah, karena saya sering main bola gitu sama walaupun RT sama teman-teman rumah gitu kan sering main bola, jadi ya senang aja. Kalau di futsal kan Mas ya, nggak bebas gitu, karena kan emang mainnya kan sistematis gitu kan Mas. Kalau di futsal nih, kalau di sepak bola kan kita bisa dribbling, nggak bisa jauh, terus bisa gocek-gocek lawan semau kita. Mas Bayu gitu kan. goyang banget kemarin, mainnya kayak sat. Neymar.
Hah? Iya. Iya. Goyang-goyang sih sebenarnya. Keren banget. Asik. Saya saking ngeliatinnya tuh Iya. kadang-kadang kayak ini diumpan enggak? Mas, ada mereka bisa. Keren. Keren banget gitu sampai kayak yang di dalam lapangan aja terkesima apalagi yang nonton. Ay. Ini keren banget gitu kan. Memang nggak salah sih Mas Bayu nih kalau dalam dunia perbolaan. Asik. Amin. Iya kan. Tapi gimana nih Mas? Senang ya main ya kemarin? Seneng lah, seneng banget lah. Main bola di Batakan, siapa yang nggak seneng? Ini Banyak. kita duet kemarin kan Mas? Iyalah. Tapi kemarin saya umpan saya, aduh, kita karena itu tuh karena LDR-nya kita, Iya. jadi umpan-umpan kurang komunikasi. kita ya. Itu Iya. tuh yang menyebabkan miss umpan saya kejauhan gitu kan. Miskom. Miskom. Iya. Iya kan? Agak sedikit. Aduh, mungkin di next kesempatan kita harus betulin Mas. Kita harus menjadi duet kita yang harus. sempurna. Wes. Makanya jadi kayak kemarin tuh ya sebenarnya saya kerja sendiri, makanya kayak Asik. Oke, 3 gol. Oke. Ya. padahal kita udah janji saya sama Mas Bayu sama Rocky bahwa kita 2 gol ya gitu kan. Diborong sama dia sendiri. 3 gol sendiri. Cuman ya begitu ya kan. Tapi kan tetap karena Mas Bayu. Karena pusat perhatiannya ke Mas Bayu dan sama Rocky. Saya nggak dijaga. Ya kan karena dibilang ini pemain bintangnya ini kan. Kalau nggak ada Mas Bayu sama Rocky mungkin saya yang dijaga. Asik. Karena mengecil kan. Iya, Kalau iya. ini skupnya luas. Iya, iya. Tapi memang tetap keren Mas Bayu sama Rocky. Top. Top sumpah. Top semua. Mas, ini kan bisa ke Balikpapan. Berarti kegiatan futsalnya lagi berhenti ya Mas ya? Ya enggak berhenti sih Mas. Harus tetap latihan. Oh tidak berhentian? Latihan. Cuman lagi libur. Sampai besok latihan lagi. Nggak bisa latihan lagi. Berarti ini Mas lagi ini nih. Ntar lagi balik loh Mati ya. Oh besok balik ya? Besok balik. Wah keren banget. Ngeri. Top sumpah banget Mas ini. Buat NG Corp karena kan NG Corp itu kan saya selaku brand ambassador kan harus mengabdikan kerjaan buat NG Corp. Top. Ya, tapi gimana Mas karir di futsal nih Mas? Ya, Mas nih seru nih. Tapi boleh nggak sih sambil nanya-nanya ini? Oh silakan. Saya kan juga karena Mas Bayu ini saking saya kangennya ya. Saya tuh merhatiin halus. Ya performa halus kan halus FC ini lagi sedikit menurun nih. Iya. Gimana nih Mas tanggapan Mas? Kenapa sih kalau boleh tahu nih gimana sih? Ya pasti kan banyak juga supporter di luar sana, supporter halus nanya kan. Karena ya yang saya tahu yang ada sosok Bayu Saptaji di Halus FC dan orang yang yakin bahwa kalau sudah ada Bayu pasti menang. Itu pasti gitu kan. Ada Bayu pasti ada menang. Padahal sebenarnya yang saya tahu dalam sebuah tim itu kan kerjasama tim yang harus dibutuhkan. Kan? Cuman ya orang nggak tahu ya penting ini ada Bayu Saptaji ini harus menang gitu. Nah, gimana nih Mas tanggapan Mas ini dengan klub halus yang dan juga banyak netizen yang mengatakan bahwa kenapa sih Bayu Saptaji? Waduh. Mungkin ini karena kebanyakan ini mungkin. Iya. Pasti ya, banyak ini mirang-mirangin rambut gitu. Banyak spekulasi pasti Mas. Iya, pasti banyak spekulasi nih karena mulai dari gonta-ganti rambut terus, warna rambut atau gimana. Gimana nih Mas tanggapan Mas ini? Ini saya bongkar kupas tuntas aja ya hanya di channel ini ya Mas ya. Keren banget nih. Nah, jadi gini, pertama ya, Halus itu sebetulnya dihuni sama pemain-pemain yang bagus menurut saya Mas gitu. Dan kita kenapa saya bilang bagus dan kita sudah membuktikannya di praseason. Di praseason kita maksudnya kita peringkat 3 di Ortus Egg, terus juga kita juara 1 di battle Fusalation kemarin kita peringkat 1. Melawannya juga Cosmo yang sekarang peringkat 2 atau 3 tuh. Terus juga lawan IPC Pelindo kan. Maksudnya kita bisa kita bisa membuktikan lah gitu. Cuman memang karena kalau di liga itu kan sistemnya kan panjang Mas ya. Bukan bukan sprinter lah, Jadi dia jarak tempuhnya panjang. Jadi nggak harus harus konsisten lah gitu. Jadi memang ya karena kita dihuni dengan pemain muda, banyak pemain muda dan juga memang ya Halus ini sedikit meribut, maksudnya membangun kembali
nggak seperti tim-tim lain yang udah dihuni pemain yang lama. Jadi kita merebuit ulang lagi. Jadi terus juga banyak pemain-pemain muda. Ya akhirnya ya kita belum bisa belum bisa berbicara banyak di kompetisi gitu. Ya walaupun memang kalau saya boleh ngomong ya, memang ini ya kalau di mana-mana memang kalau misalnya kalah, timnya kalah, bahkan dulu di Famos atau di Timnas pun kalau Timnas lagi kalah, Famos lagi kalah, pasti yang diincar saya gitu. Oh, Bayu Saptaji gimana gini. Yang orang lihat itu adalah Bayu Saptajinya gitu. Iya. Mungkin gini sih Mas. Atau halus jadi gini. Bayu Saptaji FC. Mereka ekspektasi ke sayanya tinggi mungkin kan, dan mungkin yang orang nggak lihat kan gini ya olahraga tim itu kan selalu olahraga kolektivitas kan Mas. Nggak bisa kita kaitkan dengan olahraga ini yang bermain sendirian gitu. Memang ya kalau dibilang saya bermain sendiri pun enggak. Dan kalau butuh ya memang harus mungkin tim memang karena persiapan juga kemarin sedikit mepet. Jadi kan kalau kita mungkin persiapannya agak lebih panjang kan mungkin bisa lebih kompak tuh Mas ya kan. Dan juga ya chemistry mungkin lebih terbangun kan. Ya mungkin ya dari segitu, dan pas pertama gamenya kita kalah, mungkin menaikkan mentalnya itu yang mungkin sedikit susah itu kan. Itu sih yang menurut saya gitu kan, yang ketika kalah terus naiknya lagi kalah lagi, ya itu yang membuat drop sih. Cuman dari segi permainan, dari segi statistik ya boleh dilihat ya dari pertandingan kedua X1 kedua ya kita nggak kalah. Cuman yang kalau pertandingan sini karena ada badai Covid dan lain-lain, pemain kita ya karena memang jadi ya mungkin saya buka aja di sini ya, maksudnya jarak pemain kita memang agak sedikit jauh kan, maksudnya bukannya jauh secara skill tapi secara pengalaman yang jauhnya gitu Mas. Berarti sebenarnya dalam sebuah permainan pun bukan juga hanya, padahal sebenarnya dari pre-season sebelum ini latihan manapun ini jago Mas ya, maksudnya bisa dikatakan unggul lah ya. Cuman memang kembali lagi dibutuhkan ada, memang kalau dalam udah mulai namanya main liga panjang itu kayak mental juga harus diperlu. Iya, karena mental pertandingan itu kalau udah di liga atau udah di sebuah turnamen itu ya itu sudah di kayak lu mau skill bagus gitu Mas, mau ini bagus, tapi kalau nggak punya mental bermain yang bagus itu udah selesai. Gitu. Betul. Makanya mungkin itu yang kurang. Iya, mungkin itu mental bermain. Dan karena mungkin kayak lama nggak pernah main, udah lama nggak pernah itu menjadi salah satu faktor juga. Kan? Dan juga di satu sisi mungkin saya bisa ngerasain kalau misalnya contoh nih, saya jadi pemain yang udah lama nggak main, tiba-tiba main di satu klub, dan tiba-tiba ada orang-orang besar, kadang-kadang tiba-tiba malah saya dijadikan starting, kayak beban ya. Aduh ini ada pemain hebat nih gitu kan, kenapa jadi saya yang jadikan starting gitu kan, kayak akhirnya karena ada mungkin rasa nggak enak, ada rasa nggak apa, itulah mungkin yang membuat kayak akhirnya kayak kurang percaya diri sih sebenarnya, lebih tepat. Benar. Mental gitu. Itu sih Mas jadi gitu kan. Nah maka berarti tapi halus ini sudah gimana nih untuk buat season kedepannya nanti? Ya, wah ini saya buka aja nih ya di sini ya Maksudnya ya kita sih dari segi manajemen kemarin udah meeting dan kita berbenah gitu kan. Ya mungkin banyak teman-teman saya yang kemarin berjuang di seri pertama juga sedikit dicoret gitu kan. Ya sebetulnya saya sedih gitu ya. Cuma kan ini keputusan manajemen kan. Keputusan manajemen juga yang mencoret teman-teman saya juga. Ya memang kan kita harus bebenah lebih baik lah. Ya mudah-mudahan langkah lebih baik ini ya awal langkah buat kita bangkit buat di seri kedua nanti gitu. Amin. Soalnya karena kebetulan halus ini kan berada di peringkat terbawah ya kan? Iya, peringkat dua terakhir ya. Dua terakhir bawah ya. Karena kan 12 masuk di zona degradasi Mas. Masuk zona. Nah, ini menjadi tantangan buat Mas Bayu ya. Mas Bayu ini kerja kerasnya sangat tinggi sekali. Ya semoga kedepannya dengan putaran yang terbaik. Ini putaran kedua ya Mas? Iya, putaran kedua. Dan putaran kedua ya bisa lebih baik lagi. Dan Mas Bayu bisa sukses lah. Amin. Dan halus bisa lolos dari zona degradasi. Amin. Berbicara tentang ini nih Mas, halus.
saya boleh nggak sih nanya nih Mas? Wah ini pertanyaan deg-degan saya ini kalau Iya. Ada nggak sih Mas? Nah ini nih lain ada nih sebenarnya. Jadi kayak mana nih bahasanya? Agak nggak enak sih. Tapi saya izin duluan Mas ya. Iya. Ya. Kan ini Mas. Kayaknya dengan performa Mas yang turun di halus. Dan saya barusan dengar juga dan saya banyak berita bahwa 10 tahun Timnas Futsal itu ada Bayu Sapta. 10 tahun Mas ya? Dari 2012 ya? Nah, dari 10 tahun Mas Bayu ini dari 2010 sampai 2002 lah. Ini baru kali ini Mas Bayu Saptaji itu tidak dipanggil Timnas Indonesia. Padahal biasanya ikon futsal Indonesia ini gimana ya? Mas Bayu lah, sudahlah. Saya setahunya siapa sih yang nggak tahu Bayu Saptaji dengan Bayu Saptaji nomor 12. Orang dan kali ini Mas Bayu tidak ikut di timnas. Mas, nah ini kalau boleh tahu nih, gimana sih perasaan Mas kayak, waduh ini nggak dipanggil gitu kan? Ada rasa sedih, ada rasa kecewa, atau gimana nih Mas? Kalau boleh tahu, saya mau tanya ininya dulu deh, rasanya gimana nih nggak ikut ini nih? Rasanya Mas Nggak dipanggil nih. apa ya? Wah itu kalau boleh saya bilang saya nangis Mas sebetulnya. Saya nangis. Kenapa saya nangis? Karena saya sedih. Sedihnya itu karena kenapa saya di umur yang menurut saya umur emas saya malah nggak bisa bersaing sama mereka gitu. Yes. Dan saya nggak dapat panggilan dari tim nasional. Sedangkan dari 2012 saya nggak pernah absen buat bela tim nasional. Iya betul. Mas Bayu selalu. Dan saya taunya dari istri saya. Ketika saya lagi main futsal sama teman-teman di rumah, Iya. tiba-tiba istri saya bilang, ya lihat medsos deh gitu. Dan saya langsung lemes saya Mas. Maksudnya nggak dipanggil kan, nggak Iya. dipanggil ya memang ya saya juga harus profesional ya mungkin tim para pelatih punya ya kriteria lain dan memang kalau di tim nasional gitu kan yang siap ya dia harus main gitu dan mungkin menurut tim pelatih ya mungkin saya lagi nggak siap gitu aja ya sedih banget nyata saya yang ya 10 tahun berkarir di tim nasional dan nggak pernah absen di timnas ya secara ya saya kaget lah gitu saya harus ngeliat berita ya saya nggak lolos gitu apalagi ya nggak ada pemberitahuan di mana-mana maksudnya pelatih dari timnas nggak memberitahu saya alasan saya kenapa saya nggak dipanggil gitu kan Gitu. Jadi nggak ada ditanya apa gitu. ya nggak ada karena mungkin mereka udah melihat ya kalau Bayu sih di tahun ini mungkin nggak siap nih gitu atau ya performa halus juga lagi menurun mungkin Bayu menurun nih gitu gitu sih. Berarti lama apa kayak mungkin nggak ada cerita-cerita maksudnya kayak mungkin kayak sebelum nggak ada sama sekali Mas ya? Ya. Bahasanya kayak ya mungkin sih saya tahu ya Mas ya mungkin ya banyak yang bilang kan ini mungkin gara-gara ya halus juga gitu kan mungkin halusnya turun saya juga nggak dipanggil gitu kan ya kalau menurut saya sih ya nggak fair kalau menentukan saya dari posisi halus gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu kan? Karena kan ya ini kan olahraga tim kan. Ya kalau kekalahan halus juga bukan tanggung jawab semuanya bukan tanggung jawab saya gitu. Karena kan ini olahraga tim kan. Jadi ya saya sih juga berusaha sekuat tenaga kan di halus dan ya mungkin memang kondisi pelatih mungkin dia ngelihatnya saya udah nggak ya tahun ini menurun lah nggak siap gitu. Ya mungkin kalaupun ya saya nggak tahu kalau saya di tim lain bakalan dipanggil atau enggaknya juga kan. Cuman ya mereka melihat di musim ini saya turun ya langsung nggak dipanggil gitu. memang agak sedikit ini ya mungkin ya. Agak bingung sih sebenarnya mau komentar gimana ini Ya kan. karena kan itu hak pelatih kan Bang. Maksudnya pelatih yang punya apa ya? Ya memang dia punya strategi kan di AFF kan. Maksudnya dia yang mau punya ya kriteria pemain yang diinginkan seorang pelatih lah gitu. Ya mungkin saya nggak masuk di kriteria ini buat di tahun ini gitu. Oke. Tapi sebenarnya Mas Bayu sendiri pun
Ada cedera nggak sih sebenarnya? Lagi cedera nggak sih sebenarnya? Sebetulnya emang saya masih ada cedera, Mas. Ini cedera dari tahun lalu sebetulnya. Jumpers gitu. Cuman memang ini sebetulnya cederanya cedera biasa gitu. Cuman memang sangat mengganggu, Mas. Gitu. Sangat mengganggu ketika saya buat main dan apa ya? Kayak sprint gitu agak ganggu. Gitu. Jadi ya emang ya ada bagusnya juga ketika saya nggak dipanggil timnas, jadi saya fokuskan buat bisa fokus pemulihan dulu gitu sih. Itu ada, maksudnya ada hal baik yang saya ada bisa jalan ambil ya. Tuhan yang benar ada jalan Tuhan yang diberikan buat saya benar. Ya, pokoknya ya, memang pasti ada rasa kecewa ketika gimana ya? Ya siapa sih nggak kecewa? Kayak ini 10 tahun, ya hampir mau 10 tahun, masih hampir 10 tahun membela timnas futsal ya, dan Mas ini pun menjadi ikon futsal juga gitu kan. Dan tiba-tiba nggak dipanggil, ya pasti kita nggak munafik ini Mas ya. Ada rasa kecewa, ada rasa sedih gitu kan. Dan saya pun juga ngebaca semua kayak komen-komennya bahwa ini yakin nih timnas futsal tanpa Bayu Saptaji, ya kan, kayak, wih tumben banget nih gitu. Semua orang kayak nggak expect bahwa sekelas ya Mas Bayu Saptaji itu nggak ada di timnas gitu kan. Tapi ya saya mungkin bisa ngasih sedikit pandangan ke Mas kan, bahwa mungkin hari ini menjadi tantangan terbaru buat Mas. Iya, memang dari seluruh dari seluruh saya berkarir mungkin ini hari yang terberat sih. Maksudnya tahun yang terberat lah buat saya. Saya juga pasti ngeliatin kayak mulai dari klub Mas harus bangkit, dan ini ibaratnya terkena double sih sebenarnya. Udah di Mas tuh mungkin ya yang saya tahu biasa klubnya di papan atas, tiba-tiba ini harus dongkrak dari bawah naik ke atas, dan di timnas yang biasanya ada, dan tiba-tiba hari ini tidak ikut bertanding dan membela negara. Tapi ya saya yakin bahwa ini mungkin rencana yang diberikan dari Tuhan buat Mas Bayu, bahwa harus lebih baik lagi mungkin ke depannya. Dan mungkin ini pemulihan buat Mas Bayu karena kebetulan lagi kurang fit juga. Dan saya yakin sih bahwa habis ini begitu sudah semua Mas Bayu udah pulih, saya yakin Mas Bayu mulai lagi nih. Amin. Insya Allah top sumpah lagi lah. Ini saya yakin sih Mas. Jadi saya berharap bahwa ini sebenarnya bukan menjadi menjadi suatu penyesalan yang terbesar buat Mas Bayu, tapi ini menjadi suatu tantangan bahwa Mas Bayu pun harus kayak, oke, hari ini saya nggak dipanggil, oke, hari ini tim saya masih di bawah, tapi kan saya buktikan bahwa sebenarnya saya bisa membuat ini menjadi lebih baik lagi. Iya, emang benar sih, maksudnya benar kata Mas ya, maksudnya walaupun ini tantangan terberat buat saya juga, saya selalu ambil sisi positifnya lah. Dan sisi positifnya, dan lagi-lagi saya ya mungkin emang ini Tuhan kasih saya buat pemulihan kan. Dan kalaupun ya kalau saya dipanggil, siapa tahu saya lebih parah kan, nggak ada yang tahu juga kan. Makanya ya mungkin ini saya harus fokus penyembuhan, dan mudah-mudahan di seri kedua saya bisa bangkit dan lebih baik lagi, dan ya bisa kembali ke tim nasional lagi. Iya, soalnya kalau juga Mas Bayu dipanggil ke timnas nggak bisa datang hari ini. Iya kan Mas ya, nggak bisa datang karena kebetulan timnas juga main hari ini, ya kan. Tapi ya itu memang. Tapi di sini akhirnya mungkin Mas Bayu bisa sambil refresh juga kan. Bahasa anak barunya healing, ya kan, bisa lebih healing lagi, dan mungkin banyak pelajaran-pelajaran didapatkan, ya kan, bahwa memang untuk menjadi orang besar itu terpaannya nggak mesti cuman yang kecil-kecil sih Mas. Betul. Kayak ibaratnya nakoda di lautan tuh, kalau menjadi nakoda yang handal, nggak mungkin dia cuma di lautan yang ombaknya kecil. Benar. Pasti dia ombaknya besar. Benar. Ini ombak lagi datang besar banget nih ya. Lagi besar banget. Nah itu iya betul Mas. Kayak saya selalu bilang nih sama teman-teman yang kayak main jet ski. Hidup itu seperti main jet ski, saya bilang. Kenapa? Kita mengendarai suatu kendaraan yang hanya yang bisa kendalikan cuma kita. Setiap kita akan melewati ombak-ombak besar. Kita harus tahu kapan kita ngegas. Ketika kita salah ngegas, itu kita bisa terbalik. Nah, kembali lagi kita mau melaju dengan kencang, tapi kita harus stabil. Makanya perumpamannya seperti itu, bahwa seperti kita naik jet ski, bahwa ombak tuh pasti ada. Tinggal tergantung gimana cara kita mengendalikannya. Betul. Dengan jet ski. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikannya,
mau biar sekencang apapun, kalau kita yakin bahwa kita bisa lewatin ombak itu, pasti kita tetap gitu. Dan ini ya apa yang sekarang Mas Bayu jalani, bahwa saya pernah ada yang ngomong itu begini, saya pernah ngalamin hal yang berat juga terjadi, bahwa kalau di saya, Tuhan itu tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan selalu rata. Cuman yang pasti bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan buat kita untuk menghadapi semua ini. Luar biasa. Ya. Dan saya yakin Mas Bayu bisa menghadapi semua ini dengan kenapa? Diberikan kekuatan mulai dari anak dan istri. Nah, itu. Itu sih. Karena bahwa istri support ketika Mas Bayu. Intinya adalah ketika kita mau ngelangkah dari rumah dan pekerjaan, ketika yang paling terpenting adalah orang rumah izinkan. Dan itu harus dapat restu dari orang tua. Dan orang tua dan juga ya ibaratnya Mas Bayu, orang tua masih ada? Masih ada kan? Masih tinggal ibu ya? Tinggal ibu ya. Nah, setidaknya masih ada doa dari ini kan. Dan itu yang paling penting. Betul. Nah, saya yakin sih sebenarnya Mas Bayu ini menjadi orang besar tuh gini nih. Amin. Yang penting Mas Bayu sehat selalu, pemulihan berhasil. Maksudnya berhasil, maksudnya berhasil untuk pemulihan sembuh, fit lagi ya gitu Mas ya. Bukan cedera-cedera parah kali. Janganlah. Iya, biasanya ini kayak ini, tapi dalam arti bisa Mas Bayu balik dengan fit lagi, kembali lagi seorang Bayu Septaji yang benar-benar ini. Dan saya yakin bahwa ini eksklusif nih Mas Bayu ini. Ya? Kita tanya tentang halus, kita tanya tentang timnas. Memang mungkin orang semua bertanya kenapa sih, tapi ya inilah ungkapan hatinya Mas Bayu, bahwa sebenarnya ya ada rasa kecewa, tapi ya mau gimana, namanya hidup ya seperti itu. Sama kayak saya namanya berusaha. Ketika kita sudah berusaha tapi tidak berhasil, bukan berarti tidak berhasil di sini. Mungkin Tuhan menyiapkan mental kita untuk berhasil. Ketika kita menghadapi sesuatu yang nantinya seperti ini, bahwa ya itu lu udah berhasil ngadapin ini, dan jangan kaget ketika ngadapin seperti ini karena udah tahu harusnya gimana. Itulah. Itu betul. Kira menginspirasi banget kayaknya malam ini kita bicara. Malam ini baru banyak dagingnya. Iya, ini kayak inspirasi banget. Beda dengan konten yang kemarin kita bicara gitu. Kayak hitam putih gitu kan. Hitam putih. Tapi itulah memang bahwa sebenarnya memang Mas Bayu pun sendiri pun tetap rasanya dengan timnas itu ada. Cinta dengan timnas itu ada, dan bahwa pekerjaannya sekarang adalah yang saya harapkan bahwa sukses buat Mas Bayu, karena di putaran kedua ini kerja keras dan PR yang sangat besar terutama buat halus. Mungkin Mas Bayu sengaja harus fokus di halus dulu untuk membangkitkan perform. Kan ini menjadi tantangan buat Mas Bayu nih. Saya pokoknya cuma bisa mendoakan yang terbaik. Semoga Mas Bayu lolos, bisa mengangkat Halus FC lagi. Gitu sih Mas. Amin. Thank you Mas. Pokoknya ini udah bicara, ya ibaratnya kita sudah bicara tentang Mas Bayu pertama kali datang ke Balikpapan. Tadi sempat konten-konten Mas ya? Konten. Oh iya tadi juga ya sedikit-sedikit konten sama NGCO sama teman-teman. Jadi saya berterima kasih juga nih sama Mas Niko dikasih kesempatan buat ngedatengin usaha-usaha anak usaha dari NGCO. Dan memang Mas Niko ini salah satu pengusaha muda yang luar biasa ya. Amin. Ada bengkel, iya kan? Iya. Laundry sepatu. Oke. Barbershop. Oke. Ini kita kan tes biaya kita. Makan di Tastik. Oke, Tastik. Iya kan? Travel tapi saya belum tahu, ya kan? Saya belum ngerasain maksudnya. Mas berangkat sini kan pakai tiket dari GoFair. Oh iya, di fasilitasi GoFair. Itu juga. BA-nya kita nggak briefing memang. Cuma memang ini betul-betul pure dari ini. Lagi. Ternyata itu saking banyaknya saya belum tahu loh dia. Dia masih merahasiakan tuh perusahaan masih banyak. Yang saya tahu aja cuma segitu. Yang syuting-syuting ini kan pakai NG Production. Oh iya, ada NG Production juga. Jadi ada 6 unit usaha ini lah yang kita kembangkan. Jadi kita syuting nih dari lampu, kamera. Hai semua, tidur. Bagus tuh. Oke. Yang ngomongin. Traveling. Iya.
gitu kan. Maksudnya ini kamera ini biar tidur dia capek kameranya kan. Itu gitu. Ya gimana Mas? Kok jadi saya ngomong? Tadi kan Mas Bayu ngomongnya. Kan Mas Bayu ngomong, kok jadi saya ngomong. Ya kan Mas tadi habis keliling ya kan. Terus gimana Mas? Ya saya juga ya pokoknya makasih buat Mas Diko. Saya dikasih tahu sejauh mana perusahaan NG Corp bergerak ya kan, di usaha-usaha anak usahanya juga banyak banget. Ya menurut saya ya hal yang harus dicontoh sama Mas Niko ya. Ya jujur kalau boleh iri ya iri lah. Karena kenapa saya irinya? Ketika saya umur di Mas Niko juga saya belum tentu bisa kayak Mas Niko kan. Siap. Dan ya mungkin kita berbeda jalan tapi satu tujuan lah gitu. Amin. Ya kan. Ya satu tujuannya sih ya kita berusaha biar bermanfaat lah ya Mas ya buat orang banyak itu sih. Mas Niko pasti kayak gitu kan. Maksudnya, dengan dengan mempunyai NG Corp ini kan pasti Mas Niko juga bisa memperkerjakan teman-teman NG yang semua ya kan, kru-kru. Dan saya pun begitu, maksudnya saya menjadi atlet, saya juga pengen bisa mengedukasi teman-teman yang suka futsal agar menjadi next Bayu Saptaji, dan supaya lebih mungkin bisa dari saya mengedukasi mereka mungkin bisa lebih baik dari saya kan, itu suatu keberhasilan. Betul. Di diri saya gitu, buat mereka lebih baik dari saya gitu sih. Betul. Gitu. Makanya memang Mas Bayu ini menginspirasi banget sih buat saya juga. Karena kenapa saya bilang menginspirasi? Ya setiap orang yang main futsal atau main apa sih pasti kayak idola gue nih Bayu Saptaji. Walaupun itu cuma hanya hanya ungkapan seperti itu, tapi berarti Mas Bayu ini udah berhasil membuat orang ini mau main bola dan mau jadi seperti Mas. Ya Bayu Saptaji yang asli ya tetap Mas sendiri. Iya, benar. Kan? Orang itu ya hanya ingin bisa main seperti Mas. Iya. Dan saya juga Mas ya, maksudnya saya juga pengen pesan yang saya mudah-mudahan ini tersampaikan ya buat teman-teman futsal yang lainnya, karena kan benar ya. Ya hidup kan bukan hanya tentang futsal kan. Siap. Kita memang ya hidup kan kayak ya itulah, hidup ada roller coaster lah, seperti ada kadang di bawah, kadang di atas. Jadi buat teman-teman anak-anak futsal yang sedang berjuang meniti karirnya di futsal nih, ya kalau ketika kita lagi nggak dapat pilihan utama di timnya atau di akademinya, yang nggak usah khawatir gitu, karena hidup bukan dilalui bukan cuma hari ini gitu, tapi ketika hari ini selesai ya udah, besok kita jadi orang baru lagi yang memulai hidupnya agar lebih baik dari hari kemarin gitu sih. Amin. Bener nggak Mas? Bener. Dan juga ya sekarang juga saya juga pengen mengedukasi nih, kalau hidup juga bukan tentang futsal kan. Jadi kita juga sekarang juga teman-teman juga harus bisa menggunakan media sosialnya buat kalau mereka bisa membranding dirinya secara baik di media sosial, juga nggak kemungkinan juga banyak kayak bisnis-bisnis lain bermunculan gitu. Tapi ya tetap kalau kita mau jadi pemain futsal, tetap fokusnya di futsal dulu gitu. Kita fokus di futsal, melalui prestasi di futsal kita bisa ya. Kadang kan orang terbalik Mas gitu, pengen jadi Bayu Saptaji, mungkin gayanya doang yang dipakainya buat jadi Bayu Saptaji gitu kan. Betul. Dan saya pengen kasih tahu, Bayu Saptaji bisa sampai seperti sekarang itu karena ya prestasi gitu. Kayak saya dikasih sepatu signature, dibikinin sepatu sendiri dari Ortusek, ya itu karena prestasi saya gitu. Karena jadi usaha dan kerja keras. Iya, itu sih, usaha dan kerja keras. Jadi ya kadang banyak teman-teman yang terlena dan nggak tahu gimana susahnya kerja keras itu. Jadi ya cuman gue pengen gayanya aja mirip Bayu Saptaji gitu ya. Kalau gayanya aja mirip Bayu Saptaji ya mungkin nggak bakal bisa lebih dari Bayu Saptaji gitu. Yes. Tapi kalau kalian bisa dapat poinnya, Bayu Saptaji ini apa nih, kerja keras, ibaratnya ini mungkin bisa lebih dari Bayu Saptaji gitu. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Dan yang paling penting adalah bukan ya, kembali lagi sih, usaha memang tidak mengkhianati hasil, bukan berarti juga ketika dia udah berusaha kok tapi nggak gini. Mungkin lain itu jawabannya. Iya, benar. Kan? Ya itu tadi jawabannya, mungkin Tuhan menyiapkan kita di tempat lain gitu. Yes. Ya kan? Ada sesuatu yang something yang spesial mungkin Tuhan berikan. Yeah. Tapi yang paling terpenting adalah lebih baik dilakukan daripada tidak melakukan. Ya kan? Jadi
kayak mana ibaratnya kayak mending lakukan sesuatu baru ngapain kita nyesalin sesuatu tapi kita tidak pernah melakukan hal itu. Setidaknya usaha terus. Bener, sampai di mana kita akan. Pokoknya pasti Tuhan kasih yang terbaik. Itu sih. Pokoknya keren banget deh. Malam ini kita ngomongin kayak malam ini daging semua ini. Iya, nggak ada kulit, nggak ada ceker ini. Ini daging semua ini. Kayak Hah? Iya, jadi kayak ngobrol sahur ini jadinya. Iya. Kayak keren banget karena memang bermanfaat sekali. Jadi memang itulah kesan pesannya dari Mas Bayu. Mulai dari agak sedikit kurang fokus. Tidur terus itu ini bentang dinding. Jadi memang saya kira sepertinya gitu bahwa Mas Bayu hari ini bercerita tentang pengalamannya datang ke Balikpapan, kita undang, dan kebetulan memang Mas Bayu kesini pun juga kerja ya. Jadi brand BA. Jadi brand ambassadornya Indigo. Untuk anak usaha yang lainnya memang Mas Bayu bekerja hari ini. Hari ini memang banyak sekali kegiatan yang dilakukan, tapi dan kita juga sharing tentang gimana sih Mas Bayu di Halus dan juga di Timnas, mungkin untuk eksklusif nih. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu gimana tuh ya tontonin terus tuh tadi itu. Dan ya memang apa ya? Ya obrolan kali ini ya saya bilang kenapa ya banyak dagingnya karena ya ada karena kan ini kan baru kan saya nggak dipanggil Timnas kan. Dan saya baru bersuaranya di sini Mas. Oh, gitu. Ini khusus banget nih. Nih, kenapa ya? Keren. Kalau saya harus naik cepat. Kan kemarin kan banyak kan, maksudnya pas ketika saya nggak dipanggil itu kan, itu DM bahkan ratusan mungkin ribuan masuk ke saya kan, Bang, kenapa gitu kan. Ya saya mengungkapkan hanya di Instagram kan hanya kata-kata biasa aja kan, sekedar caption lah. Dan ini ya curhatan hati saya sebenarnya di sini gitu. Yang bener-bener realnya ya ini saya katakan di sini. Misal ya kalau tim nasional kenapa saya nggak dipanggil ya gitu, mungkin ya tadi saya udah katakan gitu. Betul. Memang pokoknya intinya dari semua yang Mas Bayu ceritakan ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada rasa betul gimana, tapi itu harus dijalani dan Mas Bayu pun mengambil dengan sikap profesional bahwa dia oke, ya kan. Tapi bukan berarti itu langsung kayak saya bisa gitu kan. Tentu pasti ada butuh waktu mungkin sehari 2 hari yang kayak ya kan nggak mungkin lah ini. Ya benar. Udah nggak mungkin secepat itu karena kayak ini yang biasa yang bahkan satu minggu loh Mas. 1 minggu Mas. Ketika saya tahu saya nggak dipanggil Timnas, itu 1 minggu saya kayak apa ya? Kayak kurang semangat lah ya. Kayak kurang semangat main futsal, serius. Karena apa ya? Tujuan saya menjadi pemain Timnas dari dulu. Tujuan saya main di Timnas. Dan ketika saya gagal di Halus, kemarin kan saya gagal lah, saya bilang gagal di Halus kan. Nah, saya ingin membuktikannya kan di Timnas kan. Karena kenapa saya membuktikannya di Timnas? Karena mungkin di Timnas karena dengan bekerja sama dengan pemain-pemain terbaik yang ada di Indonesia, ya kemampuan saya bisa balik kan gitu kan. Karena kan di Halus bukannya saya nggak bisa bermain dengan bukan nggak bermain dengan pemain-pemain terbaik, bermain bagus juga, cuman mungkin kurang pengalaman kan. Kalau di Timnas kan pemain-pemain pengalaman semua ibaratnya, dan juga kan ya support ke sayanya mungkin lebih banyak lah gitu. Itu makanya ketika saya nggak dipanggil saya ya sedih pertama, dan tapi saya ya berpikir positif aja. Mungkin memang ini pelatih mempunyai ya melihat saya nggak siap lah buat di turnamen kali ini. Iya, ada pandangan sendiri, dan itu hak seorang pelatih. Dan nggak apa-apa, dan saya pun nggak marah, tapi saya sedih karena saya sedihnya itu ketika saya nggak bisa bersaing sama mereka dulu gitu. Gitu aja sebetulnya gitu. Saya kalau marah nggak, sedih iya, kenapa, kayak ya sedih ya, kayak meratapi ya kenapa sih saya nggak bisa bersaing sama mereka gitu. Jadi kayaknya saya harus bekerja lebih keras lagi nih gitu, dan harus bangkit lagi. Itu aja sih Mas. Siap. Pokoknya apapun yang disampaikan Mas Bayu, itulah keluh kesahnya, dan ini sangat eksklusif banget. Semoga teman-teman yang nonton ini, khususnya fanbase-nya BBS, ya bisa inilah maksudnya para teman-teman atau para followers saya yang mengikuti saya dari dulu ya bisa tahu lah apa yang saya rasakan gitu. Bahwa sebenarnya
ya ini mungkin sedikit masukan juga buat followers Mas Bayu. Mungkin ya saya bilang lagi yang pernah saya, bahwa mungkin Mas Bayu tidak bisa membuat semua ini harus senang dengan Mas Bayu ya kan. Dan karena memang Mas Bayu itu setidaknya dia sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, dan menjadi baik pun sudah, pokoknya yang terbaik lah diberikan. Tapi ya tetap pasti banyak yang komen bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Mas Bayu ini, dia hanya butuh support dan semangat ketika dia jatuh dalam keadaannya kurang performa. Yang dibutuhkan adalah apa? Kasih semangat dan kasih doa. Semoga Mas Bayu dibalik gitu kan. Memang pasti banyak lah yang mengatakan bahwa ini kebanyakan ini itu pasti Mas ya. Kebanyakan ini kebanyakan iklan nih, kebanyakan ini itu pasti ya kan. Tapi bahwa sebenarnya apa yang inilah curahan hati Mas Bayu, bahwa dia sebenarnya ada rasa kecewa dan ada rasa ingin, tapi karena kan ini Mas, kalau menurut saya sih ya apa ya? Kalau dia memang banyak yang ya kebanyakan ini, kebanyakan itu. Cuman kan itu kan asumsi mereka kan. Betul. Mereka nggak tahu kerja keras saya. Ya. Saya jadi orang pertama yang datang selalu latihan kan, mereka nggak tahu betul, itu. Betul, ya kan. Jadi ya menurut saya itu nggak jadi masalah. Ya. Kalau menurut sudut pandang mereka kayak gitu, dan yang tahu itu kan pelatih dan ya teman-teman yang sekitar saya lah gitu. Ya. Gitu memang sih. Sebenarnya gitu Mas. Ya itulah, kayak pernah yang kata kayak Cristiano Ronaldo tuh ngomong, dia tidak tahu kenapa benci, maybe apa ya, kayak iri atau apa kan, kayak bahasa Inggrisnya itu saya susah ngomongin kemarin. Dia ngomong kayak I don't know apa ya, maybe ya itu. Pokoknya memang gitu Mas, maksudnya. Mungkin kita nggak bisa. Maybe I'm too good. Ya, ya. Mungkin ini juga apa? Ya kita kan nggak bisa kan membuat semua orang suka sama kita kan. Ya kan, pasti ada orang yang nggak sukanya sama kita kan. Walaupun kita udah berbuat benar. Betul. Walaupun kita nggak merugikan mereka kan. Betul. Ya memang ya itulah manusia yang dengan segala keunikannya gitu. Dan ya memang dari apa ya? Dari perjalanan hidup saya selama ini yang saya garis bawahi gitu. Ya kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita. Jadi ya yang suka sama kita ya tetap kita maksudnya yang support saya ya saya seneng, dan yang nggak support saya juga ya saya nggak masalah gitu, karena saya nggak bisa membuat mereka suka juga sama saya, nggak apa-apa. Sip. Pokoknya itulah, Mas Bayu sudah mencurahkan hatinya semua. Dan apapun itu kita doakan yang terbaik buat Mas Bayu. Semoga di putaran kedua. Putaran kedua kapan Mas? Juni ya. Berarti ini April, Mei, lama juga ya, masih ada 2 bulan lagi ya, 3 bulan lagi ya. Pokoknya apapun yang dilakukan, semoga di persiapan menuju bulan Juni ini, Mas Bayu, inilah kita tunggu kebangkitannya lagi. Amin. Kalau bangkitnya rambut agak ganti warna lagi deh. Oke. Warna apa? Saya eksklusif mendengarkan kata Mas Niko di sini. Apa Mas ya? Grey, oke ya. Grey. Abu sih kayaknya abu, keren. Ya? Okay. Iya. Kayaknya harus abu ini. Abu nih. Lebih membangkitkan lagi karena bersinar seperti grey. Ya begitulah pokoknya. Iya, film tuh Mas. Iya, intinya gitu. Oke Mas Bayu, pokoknya saya ngucapin terima kasih banyak sudah mau bercerita, bahwa sebenarnya saya juga nggak nyangka nih bisa cerita tentang timnas nih ya kan, karena memang panas banget. Semoga apa yang kita bahas tadi tentang timnas bisa orang melihat dan itu bisa menjadikan berarti Bayu Saptaji ini masih punya rasa semangat dan mentalitas yang kuat. Kita lihat, saya harap Mas Bayu bisa membuktikannya di semua. Bukan untuk dan saya harap juga saya minta Mas Bayu buktikan di saya dulu deh. Ketika Mas Bayu bisa buktikan di saya, berarti Mas Bayu bisa buktikan di seluruh. Kita nggak usah buat skup besar, buat skup kecil aja dulu. Kalau skup kecil Mas Bayu bisa lewatin, saya yakin semua pasti step by step. Oke Mas Bayu. Oke, siap. Pokoknya sukses selalu, jaga kesehatan. Amin. Terima kasih sudah mau datang ke Balikpapan lagi, ya kan. Saya harapnya Mas Bayu mau main lagi ke sini lah. Amin. Ya, pokoknya ini saya juga terima kasih buat Mas Diko dan seluruh staf NG Corp. Dan sudah percaya menjadikan saya sebagai brand ambassadornya NG Corp, dan semoga kita bisa bekerja sama dan saling bersinergi buat
agar NG Corp bisa lebih top sumpah Top lagi. sumpah lagi. Dan sehat selalu buat Mas Niko, sukses Amin. buat kita semua. Semoga di next kesempatannya kita bisa membuat sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Oke Mas Bayu, pokoknya terima kasih sudah datang dan sudah kita wawancarai. Siap. Dan sudah menjalin konten-kontennya yang gitu. Nah, Kita pokoknya mungkin nggak tahu next ke depan kita bisa ya buat konten kolaborasi apa lagi dan? apa ya? Nah, itu kan. Kayaknya ada nih nanti yang Iya kita. kan? Kita tunggu aja pokoknya kayak gitu. Oke, makasih Mas Bayu. Siap Mas, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Nanti kita bisa apa lagi nanti kan. Oke Mas Bayu, Siap. terima kasih pokoknya Jangan lupa subscribe, like, dan komen. di YouTube-nya NG Corp. NG Corp. Pokoknya NG Corp. Top sumpah. Oke, terima kasih Mas Bayu. Sukses selalu Mas. Thank you.